Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Dukung like, komen dan share-nya kakak. Selamat mendengarkan. Aula utama paviliun kegelapan. Setelah melihat satu demi satu pengunjung, Suner mau tidak mau merasa sedikit tidak berdaya, terutama yang datang mengunjungi Suner. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang sangat kuat, di antara mereka ada yang berada di level Xianzizun beberapa orang. Yang terpenting adalah di belakang orang-orang ini semuanya mewakili kekuatan tertentu. Meski kekuatan pasukan ini jauh dari puncaknya, unta kurus lebih besar dari kuda, sisa kekuatan orang-orang ini tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, Suner juga harus memikirkan dengan hati-hati bagaimana menghadapi kekuatan ini. Jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari kekuatan-kekuatan ini, akan lebih mudah untuk berurusan dengan pengadilan suci penciptaan. Hanya saja orang-orang ini telah terpesona oleh kebencian sekarang. Suner ingin menggunakan orang-orang ini untuk berurusan dengan pengadilan suci penciptaan. Hanya ada satu permintaan yang dibuat oleh orang-orang ini. Ketika berurusan dengan pengadilan suci penciptaan, mereka harus pertama untuk berurusan dengan keluarga Murong. Sejak berdirinya pengadilan suci penciptaan, meskipun mereka telah menghancurkan banyak kekuatan, mereka tidak pernah menghancurkan begitu banyak keluarga dalam waktu singkat seperti keluarga Murong. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini berurusan dengan pengadilan suci penciptaan, mereka harus berurusan dengan keluarga Murong terlebih dahulu. Di satu sisi, mereka dapat membalaskan dendam klan mereka yang telah meninggal, dan di sisi lain, mereka dapat sangat mengurangi kekuatan pengadilan suci penciptaan. Dan ketika Suner mendengar tuntutan mereka, dia merasa sedikit lebih bingung. Tidak banyak tumpang tindih antara Suner dan keluarga Murong, tetapi Suner juga tahu bahwa setidaknya keluarga ini masih memiliki kesamaan. Di masa lalu, tentu bergengsi. Ketika kota Roh Kudus dihancurkan, keluarga Murong sudah dihancurkan sekali. Secara teoritis, kekuatan keluarga Murong seharusnya sangat berkurang. Bahkan Suner tidak tahu persis bagaimana keluarga Murong menghancurkan semua kekuatan mereka. Oleh karena itu, Suner hanya bisa menenangkan orang-orang dari keluarga tersebut terlebih dahulu. Adapun bagaimana menghadapi keluarga Murong saat itu, Suner masih perlu memikirkannya dengan matang. Setelah Suner selesai menangani masalah ini, dia juga langsung mengeluarkan sepotong batu giok. Suner menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam potongan batu giok ini, dan bayangan cahaya diproyeksikan dari potongan batu giok ini. Dari bayangan cahaya ini, orang bisa melihat pemandangan di mana keluarga Murong muncul di wilayah udara klan Taiksu Gulong. Orang yang dipimpin oleh keluarga Murong secara alami adalah Murong Batian, dan Murong Batian juga muncul di atas klan Taiksu Gulong dalam proyeksi ini. Ada energi gila yang melonjak di sekitar Murong Batian, dan kemudian Murong Batian yang langsung menyerang klan Taiksu Gulong. Selanjutnya, seluruh pulau naga kuno berubah menjadi reruntuhan, dan anggota klan naga kuno Taiksu yang tak terhitung jumlahnya jatuh langsung dalam pertempuran ini. Suner juga pernah mendengarnya dari meja klan Taiksu Gulong yang selamat secara kebetulan. Tampaknya selain Murong Batian, sosok lain telah muncul di wilayah udara klan Taiksu Gulong. Tetapi dari proyeksi Suner di dalam, ini sosoknya tidak bisa dilihat, setidaknya di permukaan. Klan Taiksu Gulong masih dihancurkan oleh klan Murong. Proyeksi ini diawetkan dengan menggunakan jenis batu roh khusus di daratan. Meskipun tidak dapat benar-benar mencerminkan apa yang terjadi di awal, melalui proyeksi ini kita sudah dapat mengetahui bahwa apa yang terjadi di awal hampir tidak dapat dipisahkan. Ada banyak proyeksi seperti itu, dan hampir semuanya telah menghancurkan kekuatan super dengan satu gerakan. Yang paling penting adalah menurut deskripsi informasi yang diketahui, jarak antara kemunculan keluarga Murong dan kekuatan super tidak akan pernah melebihi 1 jam. Jika hanya Murong Batian sendirian, sangat mungkin untuk mentransfer dari satu negara adidaya ke wilayah udara negara adidaya lainnya. Tetapi pada dasarnya tidak mungkin membawa begitu banyak anggota keluarga Murong sedikit, kecuali jika Anda memiliki cincin yang dapat menampung orang. Hanya saja teknologi semacam ini belum matang di seluruh benua. Dan Murong Batian adalah satu-satunya yang benar-benar bergerak setiap saat. Jika keluarga Murong benar-benar ingin menghancurkan begitu banyak kekuatan, maka hanya Murong Batian yang dibutuhkan setiap saat. Cukup pergi sendiri. Alasan mengapa begitu banyak anggota keluarga Murong dibawa ke sana lebih seperti menciptakan ilusi bahwa keluarga Murong telah menghancurkan semua kekuatan super. Sambil menghela nafas, Suner juga langsung menyingkirkan batu roh di tangannya. Ini bukan pertama kalinya Suner menonton proyeksi ini, tetapi Suner tidak dapat menerima terlalu banyak pesan berguna.
Namun, Suner juga sangat jelas bahwa tidak peduli apakah penghancuran keluarga ini dilakukan oleh keluarga Murong atau tidak, keluarga Murong sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari hubungan tersebut, pasti akan ada perang besar di antara mereka. Pasukan dan keluarga Murong satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menunda terjadinya perang besar ini sebanyak mungkin. Tentu saja, ada hal lain yang membuat Suner khawatir, lagi pula, melalui satu hal ini, dia kurang lebih dapat menemukan sesuatu yang dia butuhkan. Dan saat Suner menyingkirkan batu roh di tangannya, sesosok tubuh secara bertahap muncul di depan Suner. Tetapi ketika Suner melihat orang itu dengan jelas, Suner tidak bisa menahan nafas lega. Suner hanya bisa rileks karena aura familiar di tubuhnya. Kakak Xiaoyan. Xiaoyan memandang Xiaoyan dan tidak bisa menahan diri untuk meneriakkan kalimat ini. Matanya agak bersyukur, dan Suner secara alami sangat mengkhawatirkan Xiaoyan. Jika keluarga Murong benar-benar bergabung dengan pengadilan suci penciptaan, maka kali ini Xiaoyan pergi ke keluarga Murong, lebih seperti menjebak dirinya sendiri. Suner pasti sangat mengkhawatirkan keselamatan Xiaoyan. Setelah melihat bahwa Xiaoyan aman dan sehat, Suner tidak bisa menahan nafas lega. Dan Xiaoyan tidak bisa menahan senyum setelah melihat Suner utuh di depannya. Yang paling dikhawatirkan Xiaoyan adalah sesuatu terjadi pada Suner. Sekarang Suner aman dan sehat. Yang besar batu yang tergantung di hati Xiaoyan berangsur-angsur jatuh. Ngomong-ngomong, pada dasarnya aku mengerti situasi keluarga Murong. Apa yang terjadi? Setelah memastikan keamanan Suner, Xiaoyan juga berangsur-angsur menjadi tenang, dan mau tidak mau menanyakan satu hal yang paling dia khawatirkan. Dan ketika Suner mendengar kata-kata Xiaoyan, dia merasa bingung, dan kemudian Suner berkata langsung kepada Xiaoyan, meskipun semua bukti saat ini mengarah ke keluarga Murong, apa alasannya? Itu tidak terlalu jelas, ada satu hal penting lagi yang perlu dilakukan oleh saudara Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar Suner mengucapkan kata-kata ini, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Lagi pula, dalam pandangan Xiaoyan, tetap di sisi Suner untuk melindungi Suner, atau bahkan melindungi seluruh paviliun gelap, telah menjadi hal yang paling penting. Suatu hal yang penting. Adakah yang lebih penting di dunia ini selain melindungi kabinet rahasia? Sekarang sejumlah besar orang kuat berkumpul di paviliun gelap. Pengadilan suci penciptaan harus mengetahui masalah ini jika keluarga Murong ingin terus menyerang. Tidak diragukan lagi paviliun gelap kemungkinan besar akan menjadi yang berikutnya, target. Dan menurut persepsi Xiaoyan, tidak banyak orang kuat di paviliun gelap saat ini. Xiaoyan juga merasakan beberapa pembangkit tenaga listrik di tingkat Immortal Supreme, tetapi kekuatan orang-orang ini tidak terlalu kuat. Sebagian besar alasan mengapa paviliun kegelapan dapat naik dengan cepat dalam waktu singkat adalah karena paviliun kegelapan telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, tetapi Xiaoyan agak kecewa dengan kekuatan yang ditampilkan oleh paviliun kegelapan saat ini. Ketika Suner melihat ekspresi Xiaoyan, dia sudah tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan saat ini. Dan Suner tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya pada Xiaoyan dan berkata, seperti yang dirasakan Brother Xiaoyan sekarang, rahasia saat ini kekuatan di kabinet telah tersebar, tetapi setidaknya untuk waktu yang singkat tidak perlu mengkhawatirkan keamanan kabinet rahasia. Meskipun pengadilan penciptaan suci telah menghancurkan banyak negara adidaya satu demi satu, pengadilan penciptaan suci saat ini tidak akan menyerang paviliun gelap. Suner memandang Xiaoyan, dan berkata langsung kepada Xiaoyan, saat ini, menurut berita, perhatian pengadilan suci penciptaan harus tetap terutama pada Tianhuo dan Tiansui. Ketika Xiaoyan mendengar Suner menyebut Tianhuo dan Tiansui, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Ya, untuk pengadilan suci penciptaan, hal terpenting saat ini adalah Tianhuo dan Tiansui. Alasan mengapa mereka menghabiskan begitu banyak energi untuk menyerang kekuatan super satu demi satu mungkin karena Tianhuo dan Tiansui di tangan mereka. Xiaoyan tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih gugup, dan Suner tidak dapat membantu tetapi mengatakan kepada Xiaoyan, menurut informasi yang saya dapatkan, seharusnya Gu Xuantong dan Lan Bin yang sedang bersiap untuk melakukan sesuatu saat ini. Tiansui. Bagaimana luka di tubuh Gu Xuantong? Ketika Suner menyebutkan dua orang ini, Xiaoyan tidak bisa tidak mengingat bahwa Gu Xuantong dikalahkan oleh kerja sama Mulin Feng dan He Sunyang. Karena Mulin Feng dapat menggunakan 5 jenis douqi dengan atribut yang berbeda pada saat yang sama, tubuh Gu Xuantong juga terluka parah. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, He Sunyang tidak membunuh Gu Xuantong untuk pertama kalinya. Tianhuo dan Tiansui dari Gu Xuantong jenazah dibawa pergi.
Namun meski begitu, Gu Xuantong masih terluka parah. Kecuali 5 orang kuat dengan atribut berbeda menembak pada saat bersamaan, Gu Xuantong tidak akan bisa pulih. Ketika Suner mendengar kata-kata Xiao Yan, dia langsung menggelengkan kepalanya. Gu Xuantong juga harus berada di keluarga Lan saat ini. Dan ada tabib terbaik di sana. Tapi kali ini pengadilan suci penciptaan datang dengan agresif. Sekali api surgawi dan air surgawi mereka jatuh ke tangan pengadilan suci penciptaan, maka kita tidak akan memiliki kartu truf. Jadi alasan mengapa saya meminta saudara Xiao Yan untuk kembali adalah berharap saudara Xiao Yan dapat pergi ke sana. Namun, masalah ini masih tergantung pada saudara Xiao Yan sendiri. Lagi pula, ada begitu banyak kebakaran langit dan air di sana, dan kekuatan yang dikirim oleh pengadilan suci penciptaan pasti tidak akan lemah. Sangat mungkin saudara Xiao Yan akan pergi kali ini. Saya khawatir bahkan Anda pasti tidak akan dapat kembali dengan selamat dan sehat. Suner menatap Xiao Yan di depannya, dan wajahnya tidak bisa menahan untuk menjadi serius. Padahal, secara psikologis, Suner tidak ingin Xiao Yan ikut serta dalam pertempuran ini. Meskipun Xiao Yan saat ini telah menembus ke tingkat Dewa Perang, kekuatan Xiao Yan masih terbatas, dan Xiao Yan tidak memiliki cara untuk melawan pengadilan suci penciptaan yang besar dengan kekuatannya sendiri. Ada beberapa dewa pertempuran di pengadilan suci penciptaan. Jika dewa pertempuran ini menyerang Xiao Yan pada saat yang sama, Xiao Yan tidak akan memiliki cara untuk memenangkan pertempuran ini. Terkadang, jika Anda melepaskan sesuatu dan tahu bagaimana bertahan, mungkin masih ada secercah kehidupan. Jika Anda bersikeras pada ngengat kenyala api, saya khawatir sinar harapan terakhir akan padam secara bertahap. Tetapi Suner juga sangat jelas bahwa meskipun ini memiliki risiko tertentu, ini tampaknya menjadi kesempatan terakhir mereka lagi. Perjalanan ke keluarga Lan ini mungkin juga merupakan pertempuran untuk membangun struktur terakhir dari benua penciptaan. Banyak orang jenius pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran ini, dan orang-orang ini bahkan dapat mempengaruhi pertempuran selanjutnya melawan pengadilan suci penciptaan. Selain itu, Paviliun Kegelapan tampaknya tidak memiliki cara untuk menghindari pertempuran ini, dan banyak kekuatan di Paviliun Kegelapan telah berpartisipasi dalam pertempuran ini sebagai penguasa seluruh Paviliun Kegelapan. Suner, sebelum menyerahkan Paviliun Kegelapan kepada orang itu, Suner juga tidak ingin sebagian besar kekuatan tempur di Paviliun Gelap hilang dalam pertempuran hidup ini. Jadi meskipun Suner tidak mau, dia tetap mengajukan permintaan ini kepada Xiao Yan. Adapun bagaimana memilih, itu sepenuhnya terserah Xiao Yan sendiri. Ketika Xiao Yan menyebutkan mendengar kata-kata Suner, dia secara bertahap mengerti apa yang dimaksud Suner, tetapi Xiao Yan sudah memahami hal ini. Gu Xuantong memiliki banyak jenis air surgawi, meskipun jumlahnya tidak setinggi milik Xiao Yan, tetapi kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari api surgawi dan air surgawi di tubuh Xiao Yan. Tianhuo dan Tiansui pada tubuh Xiao Yan telah diambil kembali oleh pengadilan suci ciptaan. Bagaimana mungkin pengadilan suci penciptaan melepaskan Gu Xuantong? Jadi tidak peduli apa, Xiao Yan harus pergi ke pertempuran ini. Dan tidak mungkin Xiao Yan bisa menjamin bahwa api Gu Xuantong Tong atau Lan Bin akan dibawa kembali. Tapi setidaknya Xiao Yan bisa menjamin bahwa mereka aman dan sehat. Setelah sedikit hening, Xiao Yan tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata kepada Suner, jika itu masalahnya, maka saya akan pergi ke sana, ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Xiao Yan sangat jelas bahwa pertempuran ini mungkin sangat sengit, dan mungkin ada banyak pemain kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Bahkan jika ada dewa pertempuran yang lebih kuat, bukan tidak mungkin, tetapi Xiao Yan juga sangat bersemangat. Jelas jika saya takut dan memilih untuk bersembunyi di sini, maka kemungkinan besar Xiao Yan tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Jika orang yang saya sayangi dan setujui dalam masalah, dan saya memilih untuk berdiri, maka ketika saya menghadapi kesulitan, saya dapat meminta seseorang untuk mengulurkan tangan membantu saya, dan dia sudah berutang kebaikan kepada orang lain. Jika itu masalahnya, mari kita membalas kebaikan ini. Setelah Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal pada Suner, Xiao Yan dengan tegas memulai perjalanan ini. Genesis kontinen, gunung tertentu. Puncak gunung ini berdiri di atas dataran, lurus ke awan, dan beberapa sosok dapat terlihat samar-samar di puncak gunung ini. Sosok-sosok ini memiliki aura yang kuat, tetapi semua orang waspada saat ini. Dalam persepsi mereka, sosok sudah datang ke sini. Meskipun pihak lain menekan aura mereka dengan baik, mereka masih bisa mendeteksi niat membunuh mereka.
Dan di antara kelompok orang ini, pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Orang ini adalah kepala keluarga Lan saat ini, Lan Ronghua. Pada saat ini, dia melihat gunung di depannya dengan sedikit antusias. Meskipun dia telah menjadi kepala keluarga Lan saat ini, garis kepala sebelumnya belum sepenuhnya terputus. Potong rumput untuk menghilangkan akarnya. Mampu menjadi patriark satu generasi, Lan Ronghua memiliki keberanian untuk menjadi bagian dari patriark keluarga, dan tentu saja memiliki tingkat ketegasan dan pembunuhan yang tidak dimiliki orang biasa. Hanya dengan sepenuhnya menghilangkan semua faktor risiko, dia dapat berhasil mengamankan tahta ini. Dan di samping Lan Ronghua adalah Lan Ziyu dengan pakaian putih. Pada saat ini, mata Lan Ziyu berangsur-angsur tertuju pada kota di depannya. Konfrontasi ini berarti pertempuran terakhir keluarga Lan. Pertanyaan tentang kepemilikan hak untuk memerintah. Tentu saja, yang lebih penting adalah ada hal-hal yang dibutuhkan pengadilan suci penciptaan di gunung ini. Dan kali ini, Lan Ziyu hanya memiliki satu tujuan, yaitu mengembalikan apa yang dibutuhkan pengadilan suci penciptaan. Selain itu, ini juga mengakhiri perang keluarga Lan. Di dunia ini, hanya ada satu keluarga Lan. Di belakang Lan Ziyu dan Lan Ronghua ada banyak orang kuat dari keluarga Lan. Beberapa dari mereka adalah anggota keluarga Lan, dan bagian lainnya adalah beberapa orang kuat misterius, tetapi aura setiap orang secara bertahap terjalin, berubah menjadi satu. Penindasan ditekan langsung ke arah gunung di depanku. Dan saat ini, sudah ada dua sosok yang berjalan keluar dari puncak gunung ini, dan mereka terlihat agak mirip. Kedua orang ini secara alami adalah Lan Xiu dan Lan Bin. Merasakan tekanan dari orang-orang di depan mereka saat ini, mereka berdua merasa sedikit lebih bermartabat. Sejak perubahan besar dalam keluarga Lan, mereka menjadi lebih waspada, dan mereka selalu waspada terhadap segalanya. Namun, meskipun dia sering mengubah lokasinya, dia tetap didekati. Hanya saja keluhan keluarga ini sudah waktunya berakhir. Hanya dengan mengakhiri keluhan ini kita dapat benar-benar memahami latar belakang keluarga Lan. Meskipun kekuatan keluarga Lan selalu menjadi yang terakhir di antara negara adidaya, setelah bertahun-tahun, latar belakang negara adidaya jauh dari sebanding dengan kekuatan biasa. Tatapan Lan Xiu juga berangsur-angsur tertuju pada Lan Ronghua, dan dia berkata dengan tenang, "Paman adalah tipuan yang bagus, dan dia dapat menemukan tempat ini. Namun, orang-orang ini saja tidak cukup untuk menghancurkan kita." Lan Xiu memandang Lan Ronghua di depannya. Meskipun niat membunuhnya luar biasa, dia menekannya dengan baik. Baginya, menekan niat membunuhnya masih sangat sederhana. Jika lawannya hanya barisan ini, Lan Xiu tidak akan terlalu khawatir. Di belakang Lan Ronghua ada lawan yang lebih menakutkan. Ketika Lan Ronghua mendengar kata-kata Lan Xiu, dia secara bertahap berkata dengan sedikit kedinginan di matanya, "Saya tidak tahan dengan kalimat ini. Paman, serahkan apa yang kami butuhkan, dan pedang giok suci serahkan. Hapus kultivasi Anda, mungkin kamu bisa bertahan." Haha, setelah Lan Xiu mendengar kata-kata Lan Ronghua, dia tidak bisa menahan cibiran. Jaminan Lan Ronghua sama sekali tidak berguna. Pihak lain mengambil posisi kepala keluarga Lan dengan susah payah, jadi bagaimana mungkin ada masalah di masa depan. Oleh karena itu, Lan Xiu tidak banyak bicara, dan gelombang energi pendendam langsung menuju Lan Ronghua. Setelah bertahun-tahun ditekan, sepertinya dia telah menemukan tempat untuk melampiaskannya saat ini. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, ini adalah pertempuran terakhir. Dan Lan Ronghua merasakan kekuatan ini, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk menunjukkan sedikit penghinaan. Lagi pula, seorang junior hanyalah seorang junior. Bahkan jika dia berbakat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dia yang memiliki latar belakang yang kuat. Oleh karena itu, menghadapi tekanan Lan Xiu, Lan Ronghua juga mengangkat tangan sedikit, dan tiba-tiba kekuatan yang menakutkan langsung menekan Lan Xiu. Saat keduanya bertarung satu sama lain, seluruh dunia bergetar. Dan ketika Lan Ronghua bergerak, Lan Ziyu yang berada di samping Lan Ronghua juga langsung bergerak, dan pedang panjang biru muncul langsung di tangan Lan Ziyu, dan tatapan Lan Ziyu juga langsung diarahkan ke orang di depannya. Sebuah gunung telah dipotong. Saat Lan Ziyu menghunus pedang, seluruh dunia terguncang. Pedang panjang itu cukup untuk memotong seluruh ruang. Meskipun pedang panjang di tangan Lan Ziyu jauh lebih rendah dari pedang giok suci, senjata suci warisan keluarga itu tidak buruk sama sekali. Didukung oleh seluruh pengadilan suci penciptaan, Lan Ziyu memiliki kultivasi di luar sumber daya manusia biasa. Dan ketika Lan Ziyu bergerak, Lan Bin juga bergerak pada saat ini.
dan juga menebas ke arah Lan Ziyu. Dua pedang tajam Qi langsung melintasi seluruh ruang, saling membatalkan. Tapi semua hutan di antara keduanya hancur, dan seluruh ruang secara bertahap menjadi terfragmentasi, membentuk lubang hitam ruang angkasa satu persatu, dan butuh waktu lama sebelum secara bertahap kembali tenang. Ketika Lan Ziyu melihat pemandangan ini, matanya sedikit terkejut, layak menjadi senjata suci keluarga Lan, digerakkan oleh kekuatan darah, sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Bagus sekali. Jika ada pertarungan hidup dan mati antara kamu dan aku, mungkin aku tidak sepenuhnya yakin bisa menang. Tapi kali ini, bagi kami, ini tidak pernah menjadi pertarungan yang adil. Setelah Lan Ziyu menembak, matanya berangsur-angsur jatuh ke belakang Lan Bin, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Dan ketika kata-kata Lan Ziyu jatuh, sudah ada rune teleportasi yang muncul di samping Lan Ziyu, dan kemudian satu demi satu sosok keluar langsung dari sini. Pemimpin itu dibungkus dengan gaun hitam panjang, dan dia terlihat sangat tertahan, tetapi matanya agak keruh. Qizong, Liu Feng. Ada juga orang yang keluar di samping Liu Feng, dan orang ini tentu saja adalah Liu Ying yang bisa menggunakan kemampuan teleportasi. Karena ada beberapa sosok yang muncul di satu sisi, dan pemimpinnya tentu saja He Sunyang dan Mulin Feng untuk semua orang, orang-orang ini semua adalah kenalan. Satu demi satu siluet muncul tepat di atas kehampaan. Setiap orang memiliki kekuatan yang kuat. Meskipun mereka tidak bergerak, mereka masih menciptakan rasa penindasan yang sangat kuat. Kali ini, untuk api surgawi dan air surgawi yang dibutuhkan oleh pengadilan suci penciptaan, pengadilan penciptaan suci telah menghabiskan cukup banyak modal, dan mengirim banyak orang kuat pada saat yang sama dalam waktu singkat. Namun kali ini juga merupakan tekad pengadilan suci penciptaan. Jika tujuan tidak tercapai pasti tidak akan menyerah. Ketika orang-orang ini muncul, Lan Xiu dan Lan Bin juga merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, meskipun pengadilan penciptaan suci pasti akan mengirim banyak master, mereka tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang yang muncul pada saat yang bersamaan. Dan ketika semua orang menembak sosok demi sosok secara bertahap keluar dari puncak gunung itu. Pada saat yang sama, kepingan salju secara bertahap berjatuhan di bagian dunia ini, dan seluruh dunia telah menjadi dunia yang dingin dalam sekejap. Dan di tubuh He Sunyang, Lan Ziyu dan yang lainnya, lapisan es telah muncul. Hanya dalam beberapa tarikan napas, orang-orang ini telah berubah menjadi patung es. Kedua sosok itu juga secara bertahap mendarat di samping Lan Xiu dan Lan Bin. Yu Chan, yang bertanggung jawab atas seluruh pasukan Yaosu sebelum Yaosu. Saat ini, rambut panjang Yu Chan seperti air terjun berserakan di belakang punggungnya, dan dia tidak bisa menahan sedikit keterkejutan di wajah dingin itu, merasa bahwa dia bakatnya sudah mencengangkan. Tetapi orang-orang di depannya ini hampir lebih muda darinya, tetapi mereka dapat berkultivasi ke level ini. Dalam kehidupan ini, orang-orang dengan kelebihan unik berada di luar imajinasinya. Jika Yaosu masih memilih untuk diam, mungkin seluruh Yaosu tidak akan bisa lepas dari nasib musnah. Pada saat ini, orang lain mengenakan gaun panjang berwarna biru langit, dan ada juga hawa dingin yang memancar dari tubuhnya, dan orang ini secara alami adalah Xiaoya. Keduanya memiliki dendam tipe S yang kuat. Pada saat ini, keduanya memiliki kecenderungan untuk saling menebus ketika mereka menembak pada saat yang sama. Hanya dalam sekejap, seluruh dunia membeku. Meskipun itu hanya sesaat, itu sudah cukup untuk menunjukkan kepada semua orang kekuatan mereka. Hanya saja meskipun dua orang memiliki kekuatan yang baik, mereka tetap tidak terlalu berguna di hadapan banyak master di pengadilan suci penciptaan. Dengan He Sunyang sebagai pusatnya, lapisan es yang menutupi tubuh mereka meleleh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, es batu di sekitarnya sudah berubah menjadi es batu. Kabut air menghilang di sepotong langit dan bumi ini. Lawan setingkat monster, orang-orang yang perlu Anda hadapi juga setingkat monster. Pada saat ini, Liu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, benar-benar tidak bersahabat. Ini adalah langkah yang kejam. Liu Feng menepuk lengan bajunya, dan secara bertahap melirik kedua gadis itu. Tetapi segera, Liu Feng menekan semua rasa ingin tahunya, dan matanya secara bertahap tertuju pada Lan Bin. Dengan sedikit senyum, saya tidak terlalu suka menggunakan kekuatan. Lagi pula, penggunaan kekuatan akan menghancurkan banyak hal indah. Ketika Liu Feng membuka mulutnya, Lan Ronghua dan Lan Ziyu mundur beberapa langkah. Meskipun orang di depannya bukan yang terkuat di antara mereka semua, dia adalah inti dari orang-orang ini.
Bahkan He Sun yang sedikit khawatir saat menghadapinya. Tentu saja, ketakutan semacam ini tidak datang dari kekuatan, tetapi dari prestise dan metodenya. Jika Anda menyinggung orang ini, Anda tidak tahu bagaimana Anda akan mati. Seseorang yang berpura-pura mati, apa haknya untuk muncul di sini? Jiwa ayahmu juga harus berada di tanganmu, Lin Feng. Lan Bin memandang Liu Feng di depannya, dan niat membunuh samar muncul. Orang inilah yang mengendalikan segalanya. Baginya, hampir semua orang adalah bidak di tangannya. Tetap di rumah, tapi bisa memahami semua situasi. Setelah mendengar kata-kata Lan Bin, Liu Feng tidak dapat menahan diri untuk mengangkat bahu dan berkata, "Ayah, itu hanya sebuah gelar, orang yang bisa disingkirkan. Bagiku, dia tidak berbeda dengan orang asing." Mata Liu Feng berangsur-angsur tertuju pada Lan Bin, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, "Mari kita hentikan urusan saya, urusan hari ini terutama tentang Anda." Liu Feng melirik Lan Bin, dan kemudian berkata, "Saya tahu, Anda melakukan ini hanya untuk mengulur waktu untuk anggota klan Anda. Tapi, sayangnya, semua anggota klan Anda ada di tangan saya." Setelah Liu Feng mengucapkan kalimat ini, dia juga memiliki 5 cincin lagi di tangannya, dan kelima cincin itu secara alami adalah cincin yang dapat menyimpan orang yang masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Ketika 5 cincin muncul, Lan Xiu dan Lan Bin tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Kelima cincin ini seharusnya sangat dirahasiakan, dan mereka dikawal oleh 5 anggota keluarga yang kuat, tetapi mengapa mereka jatuh di tangan Liu Feng? Ada pengkhianat. Lan Xiu mengerutkan kening. Terlepas dari penjelasan ini, Lan Xiu benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Namun, Lan Xiu tidak dapat mempercayai ini. Orang-orang yang mengikuti mereka di sini semuanya adalah anggota setia keluarga Lan, dan tidak mungkin ada yang mengkhianati mereka. Liu Feng mengangguk ketika mendengar kata-kata Lan Xiu. Persepsi bagus tapi sudah terlambat. Siapa itu? Lan Xiu sedikit bingung, menatap Liu Feng. Tubuhnya juga gemetaran. Itu Gu Feier, adik perempuan Gu Xuantong. Lan Bin memandang Liu Feng yang ada di depannya dan mengucapkan kalimat ini dengan dingin, dan kebingungan yang asli tiba-tiba menjadi jelas pada saat ini. Setelah mendengar kata-kata Lan Bin, Liu Feng tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tes-tes, kamu benar-benar cerdas, lebih pintar dari yang aku bayangkan." Dan Lan Xiu juga tampaknya secara bertahap memahami sesuatu, dan adegan aslinya tidak dapat membantu muncul di benaknya. Gu Xuantong dan Lan Bin menghadapi He Sunyang dan Mu Lin Feng. Awalnya, Gu Xuantong terluka parah dan diambang kematian, karena Gu Xuantong menderita banyak luka selama pertempuran. Memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, dia juga membawa Gu Xuantong kembali ke keluarga Lan untuk berobat, dan tidak lama setelah itu, adik perempuan Gu Xuantong juga mendekati keluarga Lan, memohon dengan getir, berharap untuk tinggal dan merawat kakak laki-lakinya. Oleh karena itu, pada akhirnya, keluarga Lan masih menerima Gu Feier, tetapi tentu saja perlu untuk memeriksa Gu Feier. Tetapi Gu Feier bersembunyi terlalu dalam, tidak ada yang mengira bahwa Gu Feier akan melakukannya, mengkhianati saat ini. Kamu terlalu berhati-hati, jika tidak aku tidak akan bisa menemukan sarangmu. Bahkan lebih tidak mungkin menemukan cara untuk berurusan denganmu dengan lancar. Pada saat ini, seluruh dunia berangsur-angsur menjadi tenang. Kata-kata Liu Feng bergema di telinga semua orang. Pada saat ini, mereka secara bertahap mengerti mengapa mereka menyerah ketika mereka memiliki kesempatan untuk mengambil Tian Huo dan Tian Sui dari Gu Xuantong dan Lan Bin. Semua yang saya lakukan hanyalah meletakkan dasar untuk rencana hari ini. Pasang tali panjang dan jatuhkan ikan besar. Bagaimanapun, Tian Huo dan Tian Sui ada di saku mereka, dan hanya masalah waktu untuk mendapatkannya. Mereka hanya perlu menggunakan sedikit untuk mendapatkan lebih banyak barang yang mereka inginkan. Rencana dan sarana semacam ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa, dan justru karena keberanian seperti inilah mereka dapat memiliki posisi khusus dan tinggi di pengadilan suci penciptaan. Melihat keempat orang di depannya, Liu Feng melambaikan beberapa cincin di tangannya dan berkata, "Selanjutnya, mari kita bicara tentang kondisinya. Kamu tahu apa yang aku inginkan, beri aku api langit, dan aku akan mengembalikan cincin ini ke kamu." Dengan hampir semua anggota keluarga Lan di 4 lingkaran ini, sangat jelas mana yang lebih penting. Dan ketika kata-kata Liu Feng jatuh, Lan Xiu sudah memiliki gelombang kemarahan yang muncul dari tubuhnya, tetapi dia sedikit tidak berdaya, lagi pula, kekuatan lawan ada di sana. Jika cincin ini diserahkan ke Lan Ronghua, maka tidak satu pun dari mereka yang bisa bertahan. Pada saat ini,
Lan Ronghua melihat keempat cincin di tangan Liu Feng dan tidak bisa menahan sedikit keserakahan di matanya. Jika dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghapus kekuatan yang tersisa di sini, maka nadi ini akan tidak pernah memiliki kemungkinan untuk kembali. Membuat kesepakatan, melihat Liu Feng di depannya, Lan Bin tidak bisa menahan perasaan dingin di matanya, tetapi alasannya secara bertahap membuatnya mengatasi segalanya, dan tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Di satu sisi, itu adalah api langit yang dapat jatuh ke tangan pengadilan suci ciptaan kapan saja. Di sisi lain, itu adalah anggota seluruh keluarga. Dia jelas tahu bagaimana memilih. Sekelompok api biru juga berangsur-angsur muncul, dan dengan munculnya nyala api ini, langit mau tidak mau terasa sedikit lebih panas. Nyala api ini juga merupakan warisan keluarga, diolah dengan usaha keras keluarga, dan kekuatannya juga sangat mengesankan. Karena belenggu ini, maka akan semakin kuat dalam proses menampilkannya. Ketika Liu Feng melihat nyala api ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, mereka yang mengetahui urusan saat ini luar biasa." Namun, pada saat ini, Lan Xiu sudah berdiri di depan kedua orang itu, menatap Liu Feng di depannya dan berkata, "Sebelum itu, kamu harus menyerahkan kedua orang itu terlebih dahulu." Lan Xiu sangat jelas bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk menjaga api langit ini, tetapi yang lebih penting adalah pertempuran setelah menyerahkan api langit. Belum lagi, akankah Liu Feng menepati janjinya untuk menyerahkan keempat cincin itu? Bahkan jika Liu Feng menyerahkan keempat cincin itu, perang akan berlanjut setelah itu, jadi Lan Xiu harus berurusan dengan satu hal sebelum itu. Liu Feng mengangguk setelah mendengar kata-kata Lan Xiu, dan kemudian berkata, "Ya, tapi jangan mempermainkan saya. Orang yang memegang inisiatif akan selalu saya, dan Anda tidak dapat mengubah apapun." Sudah ada banyak orang kuat yang berkumpul di sekitar Liu Feng. Orang-orang kuat ini semuanya memiliki keefektifan tempur yang sangat kuat, dan jarak antara keduanya tidak dapat diatasi. Meskipun Lan Xiu tidak mengatakan siapa kedua orang itu, Liu Feng tahu betul bahwa di bawah sinyal Liu Feng, gerbang formasi muncul di samping Liu Ying, dan kemudian dua sosok juga muncul tepat di belakangnya. Ini adalah surga dan bumi. Orang-orang yang muncul di bidang penglihatan semua orang adalah dua wanita. Yang di sebelah kiri mengenakan gaun biru, dan sudah ada jejak keengganan di pipi cantik itu. Ketika dia ingin pergi dari sini, tetapi dipenjara langsung oleh Liu Ying. Orang ini adalah Snow Ginseng. Orang di sebelah kanan mengenakan jubah ketat, yang benar-benar membungkus lekuk tubuh, dan tubuh yang indah memiliki gaya yang agak menggoda. Ketika dia muncul di dunia ini, jelas ada sedikit kepanikan di matanya, tetapi segera dia secara bertahap kembali ke keadaan semula. Orang ini adalah Gu Feier. Ketika mereka berdua muncul di sini, Lan Xiu menghela nafas lega, dan kemudian berkata, "Sebelum itu, biarkan mereka pergi. Pengkhianat, tentu saja, harus ditangani oleh kami." Ketika kalimat ini jatuh, Gu Feier tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit ketakutan di matanya. Dan dia tidak bisa membantu tetapi sedikit ketakutan di pipi yang indah itu. Dan berkata kepada Liu Feng, "Ini tidak sejalan dengan apa yang kami katakan sebelumnya. Anda berjanji kepada saya hanya perlu memberitahu Anda di mana keluarga Lan berada. Dan Anda berjanji untuk menyelamatkan saudara laki-laki dan memberi kami suaka." Meskipun ada jarak tertentu dari Lan Xiu, Gu Feier dapat dengan jelas merasakan niat membunuh di tubuh Lan Xiu. Jika dia benar-benar diserahkan ke keluarga Lan pasti akan menghancurkannya. Gu Feier mungkin tidak peduli dengan hidupnya sendiri, tetapi dia harus menyelamatkan kakaknya. Jadi dia melakukan hal yang sangat berbahaya, bahkan jika dia menjadi musuh seluruh dunia untuk kakaknya. Setelah mendengar kata-kata Gu Feier, Liu Feng terkejut sesaat, dan kemudian berkata, "Saya sudah memberitahu Anda metodenya, dan saya telah memberi Anda cukup waktu. Jika Anda tidak melakukannya sendiri, bagaimana Anda bisa melakukannya? Salahkan aku." Ketika Gu Feier mendengar kalimat ini, dia sepertinya mengerti sesuatu. Pada saat ini, kurungan Liu Ying juga menghilang pada saat ini. Pada saat ini, Gu Feier sudah memiliki pedang ekstra panjang di tangannya, tetapi sudah ada sedikit keraguan di mata Gu Feier, tetapi kesempatan ini akan hilang dalam sekejap. Kali ini, pasti tidak boleh dilewatkan. Pedang panjang di tangan Gu Feier langsung menusuk Sue Shen. Gu Feier selalu menebak identitas orang ini, tetapi tidak pernah menemukan kesempatan untuk menyerang. Namun, pada saat kritis hidup dan mati ini, Gu Feier tidak ragu-ragu. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi.
Tidak peduli seberapa dalam emosi orang luar, bagaimanapun juga dia tidak bisa dibandingkan dengan kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki adalah putra surga yang sombong. Untuk menjadikan kakak laki-lakinya raja, beberapa orang perlu berkorban. Dalam sekejap, darah merah cerah jatuh langsung dari kehampaan, yang sangat meresap. Pada saat yang sama, dalam sekejap, cincin di tangan Liu Feng menghilang, dan seluruh dunia menjadi gelisah lagi. Hampir semua orang telah menunggu kesempatan ini, sebuah momen yang sepertinya membalikkan keadaan. Apakah kamu tidak menanggapi kata-kataku dengan serius? Kalimat dingin muncul di dunia ini. Bahkan Liu Feng tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar kalimat ini meskipun dia memiliki status tinggi di pengadilan suci penciptaan. Penciptaan suci penguasa sebenarnya dari pengadilan adalah Si Muyu. Liu Feng memandangi wajah nakal Si Muyu yang berangsur-angsur menghilang, tetapi dengan sedikit rasa hormat. Tetapi melihat dua orang yang jatuh dari kehampaan, Liu Feng hanya bisa menghela nafas, kebenaran tersembunyi jauh di dalam, jangan ungkapkan itu seharusnya Si Muyu. Dalam kehampaan, ada pedang panjang yang menembus dada Gu Feier. Pedang panjang itu perlahan melahap vitalitas Gu Feier, dan pedang panjang ini secara alami dibuat oleh Si Muyu. Ketika Gu Feier bergerak, Si Muyu, yang telah menonton di sini, juga bergerak, tanpa kecerobohan sedikit pun, dan dengan tegas menusuk tubuh Gu Feier dengan kekuatan Si Muyu. Dia ingin membunuh Gu Feier itu hanya masalah membalik tangan, tapi dia masih meminta Gu Feier untuk membantunya menyelesaikan satu hal sebelum dia meninggal. Pedang panjang di tangan Gu Feier juga tidak diragukan lagi menembus tubuh Sui Ginseng, tetapi tidak seperti Gu Feier yang berlumuran darah saat ini, tidak ada darah yang mengalir dari tubuh Sui Ginseng. Mayat kedua orang itu juga langsung turun dari kehampaan, namun saat berikutnya, kedua sosok itu juga langsung menghilang ke udara, lalu mendarat di tanah datar. Ketika Si Muyu hendak bergerak maju, dua sosok secara bertahap muncul di depan Si Muyu, menghalangi Si Muyu. Hanya saja ketika dia merasakan fluktuasi tekanan pada pihak lain, kata-kata menghina Si Muyu perlahan terdengar. Apakah menurutmu kekuatan yang diperoleh melalui warisan cukup untuk menjadi sombong di depanku? Aku terlalu malas untuk berbicara dengan kamu. Pegang api langit di tanganmu, pergi. Dua orang yang muncul di tangan Si Muyu sama-sama anggota Liga Hitam, satu adalah Mark dengan api Nirvana Phoenix, dan yang lainnya adalah Ling Yunyan. Berbeda dari masa lalu, saat ini mereka semua memiliki paksaan yang melampaui orang biasa. Mereka jelas telah menembus lapisan belenggu itu dan memasuki alam dewa pertempuran. Jika tidak mungkin membunuh Liu Feng pada saat seperti itu, kesempatan cincin Na diambil kembali. Dua dewa pertempuran muncul di dunia ini, dan banyak orang di pengadilan suci penciptaan tidak dapat menahan diri untuk menjadi sedikit lebih ngeri. Tetapi mereka tidak memiliki banyak ketakutan. Lagi pula, hasil ini juga sesuai harapan mereka. Saat ini, tidak banyak kekuatan yang menentang pengadilan suci penciptaan di benua penciptaan, dan mereka yang murni ingin menentang pengadilan suci penciptaan tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Hanya saja tidak masalah berapa banyak dewa pertempuran yang muncul di sini, karena ada orang yang sangat kuat di sini. Si Muyu, dalam menghadapi kekuatan absolut, jumlah orang tidak begitu penting lagi. Meskipun dia sendirian di depan dua dewa perang, Si Muyu tidak terlalu khawatir, dan sudah memiliki keunggulan mutlak dalam hal momentum. Sungguh paksaan yang kuat. Merasakan paksaan yang dipancarkan dari Si Muyu, Mark tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Tidak peduli seberapa serius lukanya, dia bisa pulih dalam sekejap dengan Phoenix Nirvana Flame, tapi dia tidak tahu kenapa, saat menghadapi Si Muyu, dia hanya merasakan tubuhnya gemetar. Awalnya berpikir bahwa menjadi dewa pertempuran mungkin memiliki modal untuk melawan pengadilan suci penciptaan, tetapi pada saat ini, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mata indah Ling Yunyan juga menunjukkan sedikit kerumitan, dia ragu-ragu untuk beberapa saat, dan kemudian melemparkan beberapa cincin di tangannya langsung ke arah Lan Xiu. Dan Ling Yunyan tidak mengatakan apa-apa, hanya menjentikkannya dengan jarinya. Sinar cahaya terbang menuju Si Muyu secepat kilat. Serangan Ling Yunyan sangat cepat, tetapi ketika serangan itu mendekati lingkungan Si Muyu, ruang di sekitar Si Muyu juga langsung terdistorsi, dan kemudian serangan Ling Yunyan segera menghilang, seolah tenggelam ke laut, tidak mengubah gelombang sedikit pun. Adegan ini segera membuat sekeliling menjadi sunyi senyap. Apakah ini kekuatan Si Muyu? Beri aku api langit, aku bisa hidup, kalau tidak aku akan mati. Si Muyu mengabaikan Ling Yunyan sama sekali, dan langsung menatap Mark. Awalnya, dia akan mengambil inisiatif untuk menemukan Liga Hitam,
tetapi karena pihak lain telah datang ke pintunya, dia tidak keberatan mengambil api langit dari Mark dulu. Merasakan niat membunuh di tubuh si Muyu, Mark mau tidak mau menunjukkan jejak kengerian di wajahnya. Dan pada saat ini, disertai gelombang fluktuasi, sesosok tubuh secara bertahap muncul di depan si Muyu, dan berkata dengan sedikit senyum masam, "Yang mulia, mengapa Anda harus menekan begitu keras?" Kota Roh Kudus, Luoli, putra dari Marsal pasukan penjaga perdamaian. Dewa pertempuran lain muncul di bagian dunia ini. Dalam waktu singkat, lebih dari 4 dewa pertempuran muncul di sini di bagian dunia ini. Tiba-tiba, bau mesiu yang kuat juga muncul saat ini meledak. Si Muyu sedikit lebih terkejut ketika dewa pertempuran ini muncul, tetapi sudut mulutnya juga berkata dengan sedikit dingin, "Karena kamu di sini, ayo kita semua keluar." Ketika kata-kata si Muyu jatuh, sosok lain muncul di dunia ini, dan orang ini tentu saja adalah Xiao Yan yang baru saja tiba di sini. Xiao Yan memandang si Muyu di depannya, dan wajahnya menjadi sedikit lebih serius. Menurut berita dari Suner, si Muyu seorang diri menghancurkan beberapa negara adidaya, dan kemudian menyalahkan keluarga Murong. Pikir Xiao Yan kekuatan untuk menyelidiki jiwa si Muyu juga menghilang. 4 lawan 1. Ini adalah situasi saat ini 4 dewa perang menghadapi si Muyu sendirian. Tentu saja, ini bukan kemenangan mutlak, karena hanya ada lebih banyak dewa petarung di pihak negara adidaya di sisi pengadilan suci penciptaan daripada mereka. Tapi, bagaimanapun juga, 4 dewa petarung, setidaknya dalam hal momentum masih menempati keunggulan absolut. Xiao Yan memandang si Muyu di depannya, dan mau tidak mau berkata dengan sedikit dingin, "Kamu sudah memiliki cukup Tian Sui dan Tian Huo. Jika kamu ingin terus bertarung hari ini, maka bertarunglah." Meskipun Xiao Yan tahu bahwa si Muyu sangat kuat, Xiao Yan masih tidak bisa mundur kali ini. Yang bisa dipertaruhkan oleh Xiao Yan adalah banyak dewa pertempuran di pengadilan suci penciptaan, yang tidak memiliki energi untuk terburu-buru, atas saat ini. Lagi pula, jika God of War gratis, si Muyu tidak akan pernah melakukannya sendiri. Namun, Xiao Yan awalnya berpikir bahwa ketika si Muyu menghadapi 4 orang sendirian, dia kurang lebih akan menunjukkan sedikit rasa takut. Namun, si Muyu tidak banyak bicara. Dia hanya melambai ke sekelompok orang di belakangnya. Dan Liu Feng mau tidak mau memiliki sedikit kepahitan di matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Tetapi dia tidak banyak bicara, dan langsung pergi ke Liu Ying mengangguk. Ketika Liu Ying menonton adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih kesal, karena penampilan si Muyu, rencana Liu Feng benar-benar hancur. Ketika si Muyu melakukan sesuatu, dia lebih mengandalkan preferensinya sendiri daripada rencana. Liu Ying mengangkat tangannya sedikit, dan formasi teleportasi muncul di depan semua orang. Lalu Liu Feng pertama kali pergi dari formasi transmisi ini. Hai Sunyang dan yang lainnya memandang si Muyu dengan ketakutan yang sama, tapi juga pergi dari sini. Mereka bisa merasakan kemarahan yang bisa disembunyikan si Muyu setelah ketenangannya bagi si Muyu. Hal yang paling menyebalkan adalah seseorang tidak menuruti kemauannya. Ketika Lan Ronghua di samping melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih tidak rela. Lagi pula, musuh ada tepat di depannya. Jika dia mundur saat ini, dia pasti akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Namun, Lan Ziyu pergi bersama Lan Ronghua. Lan Ronghua tidak tahu apa yang ingin dilakukan si Muyu, tetapi Lan Ziyu sangat mengetahuinya. Mundur saat ini bukan untuk menyelamatkan musuh, bukan untuk menyakiti rakyatnya sendiri. Hanya dalam sekejap, si Muyu adalah satu-satunya orang yang menjadi anggota pengadilan suci penciptaan di sini setelah orang-orang dari pengadilan penciptaan pergi. Tubuh si Muyu menghilang dari sini dalam sekejap. Ketika Xiao Yan menonton adegan ini, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih waspada. Kontrol si Muyu atas ruang benar-benar menakutkan. Meskipun masing-masing dari mereka dapat menggunakan kekuatan ruang, mereka tidak bisa berjiwa bebas seperti si Muyu. Terharu. Bagi si Muyu, ruang tampaknya menjadi bagian dari si Muyu. Tubuh si Muyu muncul di depan Suesen lagi. Meskipun pedang Gu Feier tidak secara langsung membunuh Suesen, itu masih melukai Suesen parah. Ikutlah denganku, aku akan membuatmu aman. Si Muyu memandang Suesen yang vitalitasnya perlahan menghilang di depannya, dan mengucapkan kalimat ini dengan sedikit suara datar dibandingkan dengan kata-kata dingin sebelumnya. Kalimat ini tampak sangat lembut. Ketika Suesen mendengar kata-kata si Muyu, dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dengan kemampuanmu, kamu benar-benar dapat mencegahnya menyakitiku.
Tetapi kamu tidak melakukannya, bukankah kamu hanya menunggu kesempatan ini? Ketika kata-kata Suesen jatuh, Si Muyu tidak membantah, memang, aku bisa menyakitinya, dan aku juga bisa membunuhnya. Namun, aku juga harus menggunakan tangannya untuk menyakitimu, hanya dalam hidup dan mati. Hanya dengan begitu kamu akan tahu siapa benar-benar bisa menyelamatkan hidupmu. Semua yang manusia lakukan adalah untuk mendapatkan kemampuanmu. Si Muyu ragu sejenak, lalu melirik Gu Feier yang sekarat dan berkata, kamu juga telah melihat bahwa meskipun kamu sedekat saudara perempuan dengannya, tetapi untuk demi keinginan egoisku sendiri, bagaimanapun, aku akan menyerangmu. Selama perselisihan di daratan berlanjut, tidak akan ada kedamaian, dan aku akan mengakhiri semua ini dengan tanganku sendiri. Si Muyu memandang Suesen, ini adalah pertama kalinya dia berbicara begitu banyak, dan ada sedikit kenyamanan dalam kata-katanya. Bukankah kamu melakukannya untuk keinginan egoismu sendiri? Sueken menatap Si Muyu di depannya, dan berkata dengan sedikit ketidakpedulian di matanya, dia membunuhku hanya untuk menyelamatkan saudaraku, menyukainya, tapi aku juga tidak menyukainya. Aku membencinya. Kamu menyakitiku dengan tangan orang lain, aku tidak membencimu, tapi aku membencimu. Apakah itu digunakan atau ditipu? Saya tidak peduli, selama saya tahu di mana saya berada. Suesen memandang Si Muyu di depannya, mengangkat tangan kanannya sedikit, dan setetes darah emas secara bertahap mengalir dari sue tubuh Senjari itu jatuh, lalu terbang menuju cincin di tangan Gu Feier. Namun, dengan tetesan darah ini, vitalitas ginseng salju secara bertahap melemah. Ketika Si Muyu melihat pemandangan ini, kulitnya berangsur-angsur menjadi jelek, dan kemudian dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, pohon suci memiliki roh, sama dengan langit dan bumi, dan bersaing dengan matahari dan bulan. Kamu bersikeras melakukan ini, maka aku tidak akan memaksanya. Aku yakin kamu bisa bertahan. Setelah Si Muyu selesai mengucapkan kalimat ini, sosoknya juga segera muncul dalam kehampaan. Dan ketika keempat Xiao Yan memandang Si Muyu, untuk beberapa alasan, firasat buruk perlahan muncul. Kekuatan spiritual dunia sekitarnya secara bertahap melemah. Kulit Luoli juga menjadi jelek. Kekuatan tempur yang kuat dari para dewa pertempuran sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menggunakan kekuatan spiritual dunia sekitarnya. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa kekuatan spiritual dunia di sekitarnya menurun dengan cepat. Xiao Yan secara alami merasakan pemandangan ini. Setiap tanaman dan pohon di tanah layu dengan cepat, dan aura langit dan bumi menurun drastis, dan kali ini pusat pengumpulan aura adalah Si Muyu. Ketika Xiao Yan menonton adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan keterkejutannya. Domain Xiao Yan dapat memobilisasi api dalam jarak tertentu, dan Si Muyu dapat mengumpulkan kemampuan langit dan bumi dari satu dunia dan mengubahnya menjadi kekuatan tempurnya sendiri. Ini jelas merupakan karakter level monster. Pegunungan dan pegunungan yang semula semarak berubah dari hijau menjadi pegunungan tandus hanya dalam beberapa tarikan napas, sangat sunyi. Semua kekuatan spiritual langit dan bumi berkumpul di telapak tangan Si Muyu, diringkas menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan. Si Muyu melirik semua orang, dan kemudian berkata dengan sedikit cibiran, kali ini dunia, aku tuannya, kalian mencoba melawan. Ketika Si Muyu mengatakan kalimat ini, matanya secara bertahap menyapu tubuh Suesen, menunjukkan jejak penyesalan. Jika Suesen bisa membantunya, dia bisa mempercepat kemajuannya. Sayang sekali, karena tidak bisa digunakan oleh saya, lalu merusaknya. Setelah Si Muyu mengambil keputusan, bola cahaya keluar dari tangan Si Muyu, lalu jatuh ke tanah. Segera, tekanan yang menghancurkan jatuh dari langit. Semua orang merasakan tekanan ini, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan jejak keputusasaan. Xiao Yan merasakan tekanan yang datang, yang sangat mirip dengan proyeksi yang dia lihat dari Suner saat itu. Dari sudut pandang ini, bukan keluarga Murong yang benar-benar menghancurkan keluarga naga kuno Taiksu saat itu, tetapi Si Muyu adalah seorang pria. Namun, untuk Xiao Yan saat ini, yang lebih penting adalah bagaimana menahan serangan ini. Paksaan yang menakutkan turun langsung dari langit, dan pada saat ini, hanya bola cahaya yang terus membesar yang muncul di depan semua orang di langit. Pada saat ini, bahkan dewa perang yang kuat akan sangat sulit untuk melarikan diri dari jangkauan serangan. Tidak ada yang mengira bahwa Si Muyu akan sangat menentukan sehingga dia berencana untuk membunuh semua orang di sini.
Tidak heran jika Si Muyu membiarkan orang-orang dari pengadilan suci ciptaan pergi dari sini sebelum melancarkan serangan. Jika orang-orang dari pengadilan suci penciptaan tinggal di sini, saya khawatir mereka pasti tidak akan selamat. Pada saat ini, Xiao Yan melihat serangan yang jatuh dari langit tanpa ragu sedikit pun. Fluktuasi besar energi pertempuran terpancar langsung dari Xiao Yan, dan Xiao Yan kemudian berkata kepada tiga dewa pertempuran di sampingnya, tembak bersama, mungkin kita bisa menolaknya. Sudah. Hanya setelah menyaksikan metode penyerangan Si Muyu dengan matanya sendiri, dia akan menyadari betapa rumitnya orang ini. Namun, justru karena menyaksikan metode penyerangan Si Muyu, Xiao Yan dapat merasakan metode penyerangan Si Muyu. Pada saat ini, Mark dan Ling Yunyan, Luo Lizai merasakan kekuatan yang hampir dapat menghancurkan dunia, dan tanpa sadar memulai rencana untuk melarikan diri dari sini. Tetapi mereka juga tahu betul bahwa dengan satu orang tidak ada cara untuk menangkal kekuatan ini. Semua jika mereka berempat bekerja sama, mungkin ada sedikit kemungkinan untuk kembali. Oleh karena itu, mereka berempat tidak banyak bicara, dan empat kekuatan berbeda terpancar secara langsung, lalu bergabung bersama untuk menahan kekuatan yang jatuh dari langit. Tak terbendung, bahkan mereka mungkin tidak bisa selamat dari bencana ini. Pada saat ini, mereka berempat tidak banyak bicara, dan keempat kekuatan itu saling terkait satu sama lain, melawan kekuatan yang jatuh dari langit ini. Kami juga akan membantu. Ketika Lan Xiu melihat pemandangan ini, dia merasa sedikit lebih cemas, kekuatan Si Muyu telah melampaui harapan mereka, jadi mengumpulkan kekuatan semua orang mungkin masih memberinya kesempatan. Xiao Ya dan Yu Chan yang berada di samping Lan Xiu tidak banyak bicara setelah mendengar perintah Lan Xiu, dan sebuah kekuatan muncul dari mereka, melawan paksaan yang menakutkan dari kehampaan. Dan ketika Si Muyu menonton adegan ini, dia tidak bisa menahan cibiran di matanya, sungguh konyol bahwa air di selokan ingin bersaing dengan Wang Yang. Di permukaan, tampaknya gerakan ini dilakukan oleh Si Muyu sendirian. Tetapi kekuatan di balik gerakan ini mengandung kekuatan beberapa api langit dan air surgawi, dan orang-orang ini sendiri tidak dapat menahannya. Merusak, Si Muyu memandangi sekelompok orang yang sedang bertarung melawan binatang buas yang terperangkap, dan baru saja mengucapkan kalimat ini dengan dingin. Dan ketika kata-kata Si Muyu jatuh, bola cahaya besar itu langsung meledak, dan energi manik mengalir seperti tsunami. Secara alami, yang pertama menanggung beban adalah empat pusat kekuatan tingkat dewa pertempuran di depan. Dampak besar jatuh pada empat pusat kekuatan dewa pertempuran, dan keempat orang itu segera terguncang, dan mereka langsung terlempar ke tanah. Dia berjalan ratusan meter jauhnya, dan aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Xiao Yan merasakan kondisi tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan rasa panik di wajahnya. Serangan Si Muyu terlalu menakutkan. Itu hanya satu gerakan, bahkan jika mereka berempat dewa pertarungan yang kuat tidak tahan itu turunlah, kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Pantas saja satu orang cukup untuk menghancurkan seluruh kekuatan super. Untuk waktu yang lama, Xiao Yan merasa bahwa jika dia berhasil memasuki tingkat dewa pertempuran, dia mungkin memiliki kemampuan untuk menghadapi Si Muyu. Tetapi saat ini, di bawah kekuatan yang menakutkan ini, Xiao Yan menemukan bahwa ada perbedaan di antara keduanya. Sudah ada celah besar di antara mereka. Uhuk-uhuk, Xiao Yan berjuang dengan tubuhnya dan ingin berdiri, tetapi seluruh tubuhnya sangat lemah. Pada saat ini, Xiao Yan merasa tubuhnya hancur berantakan, dan energi pertempuran di tubuhnya benar-benar dikonsumsi saat ini. Saat ini, kondisi Mark tidak jauh lebih baik dari Xiao Yan, api biru muda membungkus tubuhnya dan mulai memulihkan tubuhnya. Meskipun trauma dapat dipulihkan, kekuatan jiwa yang terkuras tidak begitu mudah untuk pulih. Pada saat ini, dia juga terbaring di tanah. Napasnya menjadi semakin serius, dan seluruh tubuhnya kelelahan. Situasi Ling Yunyan juga semakin buruk, dan napas seluruh tubuhnya sangat lemah, seolah-olah dia hanya memiliki napas terakhir yang tersisa. Di sisi lain, Luo Li terlihat malu dan kelelahan. Ada sedikit ketakutan di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan memiliki modal untuk bersaing dengan orang-orang ini dengan menjadi dewa perang. Tetapi, sekarang tampaknya level itu tidak bisa mewakili semuanya. Adapun Lan Xiu dan yang lainnya, karena empat dewa pertempuran Xiao Yan telah menahan hampir semua dampak, meskipun orang-orang ini sangat malu, situasinya jauh lebih baik. Namun, saat ini, mereka sudah sedikit terengah-engah, dan melihat Si Muyu dalam kehampaan, ada gelombang keputusasaan. Orang ini tampaknya telah melampaui dewa pertempuran umum, dan kekuatannya agak terlalu kuat.
Namun, setidaknya upaya mereka tidak sia-sia. Semua orang bergabung dan setidaknya menahan serangan si Muyu. Ini adalah keberuntungan bagi mereka. Apakah kamu sudah melawan? Buntut ledakan berangsur-angsur menghilang. Dalam badai yang bergolak, si Muyu sudah merasakan situasi semua orang. Bahkan si Muyu tidak bisa menahan diri untuk sedikit lebih terkejut. Vitalitas orang-orang ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan lebih gigih. Hanya saja jika kamu bisa menahan serangan seperti itu sekali, bisakah kamu bertahan untuk kedua kalinya? Tangan kanan si Muyu juga perlahan terangkat, dan energi besar berkumpul dari tubuh si Muyu ke tangan kanan si Muyu tidak lama kemudian. Sudah ada mania di tangan kanan si Muyu, energi mulai melonjak. Meskipun serangan si Muyu kali ini jauh lebih lemah dari yang sebelumnya, tetapi 90% orang di sini saat ini tidak memiliki kekuatan tempur menghadapi serangan si Muyu kali ini. Tidak ada perlawanan sama sekali. Yang menanti semua orang tampaknya adalah kematian. Ketika Xiao Yan menonton adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Awalnya, dia berencana menggunakan kartu hall ini pada saat yang paling kritis, tetapi sekarang hidup dan mati dipertaruhkan. Jika mereka tidak menggunakan ini kartu hall, mungkin semuanya akan mati. Ini dia. Hanya saja ketika Xiao Yan tidak bergerak, energi pedang melesat ke langit, dan menebas ke arah si Muyu yang berada di kehampaan. Pedang memotong langit. Meski kekuatannya belum mencapai level God of War, kekuatan pedang ini tidak boleh diremehkan. Namun, ini cukup untuk menekan serangan dari pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi puncak, tetapi ketika dia mendekati si Muyu terpental dengan lambaian tangannya. Lagi pula, ini bukan apa-apa bagi si Muyu. Di bawah Dewa Perang, semua orang adalah semut. Bahkan orang yang kuat di level Dewa Pertempuran perlu berhati-hati saat menghadapi si Muyu. Seseorang yang tidak berada di level Dewa Pertempuran itu tidak bisa mengancam si Muyu sama sekali. Si Muyu memandang Lan Bin yang berdiri di depan Suesen, memegang pedang batu giok suci, dan berkata, tidak ada gunanya. Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat membuat gelombang besar sama sekali. Terima saja nasibmu dengan patuh. Dendam di tangan si Muyu telah sepenuhnya terkumpul. Selama si Muyu mau, maka semuanya dapat dengan mudah dihancurkan. Lan Bin memandang si Muyu berdiri dalam kehampaan. Dia secara alami sangat menyadari kekuatan si Muyu, dan ada celah yang tidak dapat diatasi di antara mereka berdua. Tetapi dia juga sangat jelas bahwa setidaknya dia harus mencapai apa yang dia bisa lakukan. Satu persatu cincin muncul di tangan Lan Bin, dan dari antara cincin itu, pedang panjang muncul. Masing-masing pedang panjang ini sangat tajam, dan kualitas pedang ini bisa dibilang kelas atas, memancarkan cahaya yang tajam. Pedang panjang muncul langsung di kehampaan, padat di seluruh ruang. Ketika semua orang melihat pedang panjang itu, mereka sedikit terkejut. Jika itu hanya pedang, itu bisa dengan mudah dihancurkan. Tetapi jika pedang ini dikumpulkan bersama, kekuatan pertahanan dan serangan akan mencapai satu. Sangat menakutkan. 108.000 pedang, berdiri dalam kehampaan. Si Muyu melihat pedang panjang di depannya, dan tidak bisa menahan senyum sedikit. Apakah ini 108.000 pedang keluarga Lan? Pedang suci keluarga Lan. Pedang suci pedang giok untuk inti pedang. Kumpulkan 108.000 pedang panjang, dan potong dengan satu pedang, kamu dapat memiliki kekuatan 108.000 pedang. Silsilah keluarga Lan yang dipimpin oleh Lan Ronghua telah berlindung di pengadilan suci penciptaan. Si Muyu secara alami sangat jelas tentang seperangkat 108.000 pedang keluarga Lan. 18.000 pedang sangat kuat, dan bagian terpenting adalah pedang giok suci. Namun, pedang giok suci hilang oleh keluarga Lan, sehingga 18.000 pedang juga menghilang sepenuhnya. Keberadaan terlemah di antara negara adidaya. Namun, sekarang saya telah melihat 108.000 pedang. Itu memang sangat menakutkan. Tetapi orang yang memimpin 108.000 pedang terlalu lemah. Jadi kekuatan macam apa yang bisa dimiliki oleh 108.000 pedang ini? Pedang punya. Memang, ini 108.000 pedang. Tidak mungkin membunuhmu, tapi itu cukup untuk menghentikanmu. Lan Bin menatap si Muyu di depannya, dan lapisan api secara bertahap muncul dari tubuhnya. Itu menyatu ke dalam pedang giok suci di tangannya. Awalnya, trik ini digunakan untuk menangani Lan Ronghua dan Lan Zeyu, tetapi dia tidak menyangka bahwa karena kedatangan si Muyu, dia harus menunjukkan kartu trufnya. Pedang giok suci di tangannya juga meledak menjadi semburan cahaya terang, dan kemudian pedang panjang dalam kehampaan juga dengan cepat terbang menuju pedang giok suci itu, dan bergabung menjadi pedang panjang ini.
Dalam sekejap, pedang giok suci yang sudah tajam menjadi lebih besar, dan pedang panjang ini sudah terbungkus lapisan api biru. Setelah itu, pedang besar yang terdiri dari 108.000 pedang panjang ini langsung menyapu ke arah si Muyu yang berada dalam kehampaan. Kekuatan pedang ini lebih cepat dan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Dan si Muyu merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam pedang panjang itu, dan sudut mulutnya juga sedikit bercanda. Dan kemudian bola cahaya energi di tangannya keluar secara langsung, menabrak pedang raksasa itu. Segera, terdengar suara ledakan yang menusuk telinga, dan retakan muncul pada pedang panjang yang besar itu, runtuh setelah beberapa saat, dan seluruh pedang hancur total. Dan tubuh Lan Bin juga jatuh langsung dari kehampaan, terlalu enggan untuk mengaktifkan 108.000 pedang dengan kekuatan puncak abadi tingkat tertinggi. Ketika pedang panjang itu jatuh, si Muyu mau tidak mau menunjukkan sedikit kebanggaan, terlalu konyol untuk ingin mengalahkannya dengan kekuatan ini. Orang-orang ini terus-menerus melanggar perintahnya. Dia telah memberi orang-orang ini kesempatan, tetapi mereka sendiri tidak mau bergabung dengan pengadilan suci penciptaan, jadi tidak perlu hidup. Meskipun 108.000 pedang telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan serangan si Muyu, bagi orang-orang yang tidak memiliki banyak perlawanan, serangan seperti itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Xiao Yan menatap ribuan 8.000 pedang yang hancur dalam kehampaan dan tidak bisa menahan diri untuk sesaat, tetapi dia juga secara bertahap mengerti bahwa dia masih berharap secara berlebihan, dan mungkin tidak ada cara lain selain menggunakan miliknya, kartu lubang. Namun, tubuh Xiao Yan sangat lemah saat ini, dan semangat juangnya juga sangat rendah, jadi dia tidak bisa mendukung serangan skala besar sama sekali. Namun, pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ada beberapa rerumputan kecil yang tumbuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang di tanah yang tidak memiliki vitalitas sama sekali. Semua jenis bunga dan tumbuhan telah tumbuh di tanah yang semula tandus dan berpusat di tempat ini. Vitalitas yang awalnya dirampas oleh si Muyu secara bertahap pulih pada saat ini. Xiao Yan bahkan merasa bahwa ki pertempuran dan kekuatan jiwanya yang terkuras secara bertahap mulai pulih, dan luka fisiknya juga perlahan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pemandangan yang tiba-tiba ini bahkan membuat Xiao Yan merasa bahwa semua yang dilihatnya hanyalah ilusi, dan semuanya di luar dugaan Xiao Yan. Namun, perasaan ini membuat Xiao Yan merasa sangat nyaman. Dan mata Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi melihat ke kejauhan sebuah pohon kuno besar telah muncul di depan Xiao Yan. Cabang-cabang pohon kuno ini seperti payung, dan apa yang dirasakan Xiao Yan nafas kehidupan yang kuat berasal dari kuno ini pohon. Di bawah pemeliharaan pohon kuno ini, semangat juang dan kekuatan jiwa Xiao Yan juga pulih dengan cepat. Apakah akhirnya muncul, dalam kehampaan, si Muyu memandangi pohon kuno ini, dan berkata dengan mata membara, benua penciptaan, yang pertama dari 3 pohon suci, pohon buah ginseng. Di benua penciptaan, ada total 3 pohon suci. Ketiga pohon suci ini telah ada sejak lama di benua penciptaan dan memiliki umur yang tak terbatas. Tentu saja, mereka juga memiliki pengaruh yang tak tertandingi. Salah satu pohon suci akan bawa mari kita pertumpahan darah. 3 pohon kuno adalah pohon ginseng kuno peringkat pertama, pohon buah kehidupan peringkat kedua, dan pohon bodi kuno di akhir. Ketiga pohon ini memiliki reputasi yang sangat kuat di benua penciptaan, jumlahnya sangat sedikit. Merupakan keajaiban bisa muncul 2 atau 3 kali dalam puluhan juta tahun. Catatan tentang pohon keramat ini hanya ada di buku klasik. Orang yang benar-benar melihat pohon purba ini pada dasarnya telah berubah menjadi debu. Namun, ada sangat sedikit catatan tentang pohon keramat bahkan dalam buku klasik, dan manusia memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang ketiga pohon purba tersebut. Namun saat ini, salah satu dari 3 pohon keramat telah muncul di sini. Dari aura yang memancar dari pohon purba tersebut, dapat dinilai bahwa pohon purba ini adalah pohon buah ginseng yang pertama. Agar pohon buah ginseng menduduki peringkat pertama di antara ketiga pohon keramat itu pasti memiliki efek yang luar biasa. Jika bisa mendapatkan buah pohon ginseng purba dan menyimpannya sendiri pasti akan sangat bermanfaat. Oleh karena itu, melihat pohon buah ini, banyak orang merasa tenggorokannya kering secara tidak normal, menatap pohon purba ini sepanjang waktu, karena takut kehilangan sesuatu yang penting. Mata Xiao Yan juga berangsur-angsur tertarik oleh pohon kuno, tetapi Xiao Yan sedikit kecewa karena meskipun pohon kuno ini sangat subur, dia bisa merasakan perasaan yang sangat kuat dari pohon kuno ini. Ada nafas kehidupan yang kuat, tetapi tidak ada satupun bunga atau buah di pohon purba ini.
Hanya saja vitalitas yang kuat terpancar dari pohon purba yang menyuburkan tanah ini. Di bawah nutrisi pohon purba ini, vitalitas yang dirampas oleh si Muyu sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Hanya ini saja yang dapat menunjukkan betapa tingginya nilai pohon buah ginseng ini. Namun, Xiao Yan juga khawatir. Bagaimanapun, meskipun serangan si Muyu sebagian dilemahkan oleh 8.000 pedang, itu masih jatuh. Kekuatan serangan itu mungkin bisa melumpuhkan pohon ginseng kuno. Itu benar-benar hancur. Xiao Yan, yang telah memulihkan kekuatannya, hendak memblokir serangan itu, tetapi adegan yang mengejutkan Xiao Yan terjadi. Adapun serangan jatuh si Muyu, lapisan cahaya hijau secara bertahap muncul dari pohon buah ginseng itu, dan kemudian serangan yang melemah itu menghilang dalam sekejap. Bagaimana mungkin pohon buah ginseng yang telah ada di daratan selama bertahun-tahun tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri? Dalam kehampaan, si Muyu melihat pohon buah ginseng yang rimbun di depannya, dan matanya panas membara. Lagi pula, bahkan dia baru pertama kali melihat pohon buah ginseng asli. Nafas kehidupan dipancarkan oleh buah ini pohon, cukup untuk memberi makan banyak orang. Awalnya, si Muyu meragukan legenda itu, tetapi sekarang ketika dia melihat pohon kuno ini, si Muyu dapat secara bertahap memastikan bahwa legenda itu sepertinya bukan lagi legenda. Di bawah nutrisi pohon buah ginseng ini, semua luka di sini perlahan pulih, bahkan mereka merasa kultivasi mereka meningkat pesat di bawah nutrisi nafas kehidupan yang kuat ini. Namun, dengan munculnya pohon buah ginseng itu, sosok itu perlahan menghilang. Orang ini adalah Snow Ginseng, dan pada saat ini, nafas Snow Ginseng secara bertahap turun ke suatu tempat, dan pipi yang indah itu juga sangat pucat. Dan ketika Lan Bin menonton adegan ini, dia juga datang ke Suesen selangkah demi selangkah, dan perlahan memeluk Suesen ke dalam pelukannya. Betapa bodohnya, mengapa mengorbankan dirimu? Kamu harus jelas, setelah melakukan ini, kamu mungkin tidak lagi bisa hidup di dunia ini. Aku lebih suka kamu pergi dari sini dan pergi sejauh mungkin. Yang lain tidak tahu bagaimana pohon buah ginseng ini datang ke sini, tetapi dia sangat jelas bahwa itu bukan pohon buah ginseng yang datang ke sini dengan sendirinya, apalagi kebetulan. Itu semua karena satu orang, dan orang ini secara alami adalah Suesen. Dan Snow Ginseng secara alami dapat merasakan perubahan pada tubuhnya, tetapi ini juga di bawah kendalinya. Jika dia ingin menyelamatkan orang yang ingin dia lindungi, dia selalu harus membayar mahal. Namun, dia bersedia membayar harga seperti itu. Dia sangat jelas bahwa menghadapi si Muyu yang perkasa, mungkin tidak ada cara untuk menyelamatkan semua orang kecuali metode ini. Mengorbankannya sendirian sebagai ganti nyawa semua orang, menurutnya, sudah cukup. Kakak Bin, tahukah kamu? Beberapa tahun terakhir ini adalah masa paling bahagia dalam hidupku, karena seseorang bersamaku, dan aku tidak harus menanggung kesepian ribuan tahun. Meskipun ada banyak orang yang menginginkan kemampuan saya dan ingin mendapatkan saya, mereka penuh dengan keserakahan dan keinginan, tetapi ada juga banyak orang di sekitar saya yang dapat mengorbankan hidup mereka untuk melindungi saya. Kakak Suantian, dan kamu juga. Aku sangat berharap bisa berada di sisimu selamanya, bersama selamanya. Tapi, saya tahu, ini hanya keinginan yang luar biasa untuk saya. Tahukah Anda bahwa ketika saudara Suantian meninggal, tetapi saya tidak berdaya, sakit hati macam apa itu? Saya benci ketidakmampuan saya benci kepengecutan saya dapat memiliki kekuatan penyembuhan yang kuat, tapi aku tetap tidak bisa mengorbankan diriku. Akulah obat mujarab sejati yang bisa menyembuhkan semua luka. Ini juga takdirku dan akhirku. Selama aku ada sehari, begitu identitasku bocor, aku akan memiliki kemampuan yang diinginkan banyak orang, bahkan orang terdekatku. Aku tidak ingin menanggung rasa sakit kehilangan orang yang dicintai lagi. Aku tidak ingin mengalami dikhianati oleh orang terdekat. Lagi pula aku bukan manusia, dan tidak ada cara untuk menjadi manusia dan berintegrasi ke dalam hidupmu apapun yang terjadi. Jadi, pada saat terakhir, izinkan aku membantu Bro Terbin dan membiarkanmu hidup dengan kemauanku bar. Petik 2. Di bawah komentar semua orang, tubuh Snow Ginseng juga berangsur-angsur berubah menjadi titik-titik cahaya hijau, yang menghilang antara langit dan bumi, dan kemudian semua cahaya hijau melayang menuju pohon ginseng kuno yang besar. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.